Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muhammad MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yang saya hormati juga sahabat-sahabatku mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya Arofik dan sahabat saya Imam Yudianto Sutopo akan menjelaskan tentang penelitian Research and Development atau yang biasa disebut R&D. Sebelum saya masuk ke pembahasan, perlu saya jelaskan bahwasanya penelitian dan pengembangan kadang pula sering disebut juga suatu pengembangan berbasis pada penelitian atau disebut juga suatu research based development. Dalam dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan hadir belakangan dan merupakan jenis penelitian yang relatif baru. Artinya penelitian research and development ini hadirnya atau tiba belakangan baru-baru ini saja. Kemudian penelitian dan pengembangan pendidikan itu sendiri dilakukan berdasarkan suatu mode pengembangan berbasis industri yang temuan-temuannya dipakai untuk mendesain produk dan produser yang kemudian secara sistematis dilakukan uji lapangan, dievaluasi, disempurnakan untuk memenuhi kriteria keefektifan, kualitas, dan standar tertentu. Artinya penelitian ini itu dulunya adalah berbasis industri yang digunakan untuk meriset, untuk menguji, mengembangkan bagaimana sebuah industri itu bisa maju, mulai dari penyiapan yang sudah ada, yang sudah ditentukan. Kemudian suatu penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menjembatani atau memutus kesenjangan antara penelitian dasar dan terapan. Terkadang seorang peneliti melakukan sebuah penelitian dengan pendekatan penelitian tradisional, misalkan penelitian survei, korelasi, ataupun eksperimen. Dengan fokus penelitiannya hanya mendeskripsikan tentang pengetahuan, jarang memberikan deskripsi yang berguna bagi pemecahan masalah, rancangan, dan desain dalam pembelajaran atau pendidikan. Artinya diharapkan dari sebuah penelitian research and development ini, R&D ini, akan menemukan sebuah rancangan desain dalam sebuah pembelajaran atau di dunia pendidikan. Masuk ke pembahasan penelitian research and development. Menurut Guy, penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Itu menurut Guy. Sedangkan menurut Borg and Gale mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai berikut, yaitu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan
yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian dalam program yang lebih ketat dari R&D. Siklus ini diulang sampai bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. Sedangkan menurut Sales and Research mendefinisikan bahwasanya penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistemik terhadap pendesain, pengembangan, dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Kemudian karakteristik dan motif penelitian pengembangan. Menurut Wayan ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, di antaranya yaitu yang pertama studying research findings, yaitu masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmen terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, developing the product. Pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah field testing. Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan serta terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kemudian yang keempat adalah revising, yaitu proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Kemudian sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan oleh Acker antara lain yang pertama yaitu motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan siklis. Ketiga, motif yang ketiga adalah menurut Acker, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevasi ketidakadaan bukti.
Kita masuk pada proses penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di kelas oleh guru yang akan melakukan penelitian. Jadi prosesnya dimulai dari mengidentifikasi pembelajaran di dunia pendidikan, baik itu pendidikan Islam maupun pendidikan umum. Maka pertama harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebagai seorang peneliti untuk mencari masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua, tahap berikutnya adalah mengkaji teori tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang relevan dengan yang akan dikembangkan. Setelah menguasai teori terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, peneliti kemudian bekerja mengembangkan draft perangkat pembelajaran berdasarkan teori yang relevan yang telah dipelajari. Setelah selesai dikembangkan, draft tersebut harus berulang kali direview sendiri oleh peneliti atau dibantu oleh teman sejawat. Kemudian setelah diyakini bagus sesuai dengan yang diharapkan, draft tersebut dimintakan masukan kepada para ahli yang relevan. Jadi itu proses penelitian pengembangan. Kemudian selanjutnya yaitu setelah draft masih berlanjut. Setelah draft direvisi berdasarkan masukan dari para ahli, langkah berikutnya adalah menguji coba draft tersebut. Kemudian tujuan uji coba adalah untuk melihat apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat diterima atau tidak dari hasil uji coba. Sedangkan menurut Agar, ada 4 tahap dalam penelitian pengembangan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan atau preliminary investigation atau pemeriksaan pendahuluan yang sistematis dan intensif dari permasalahan yang mencakup tinjauan ulang literatur, konsultasi tenaga ahli, analisa tentang ketersediaan contoh untuk tujuan yang terkait, kemudian studi kasus dari praktek yang umum untuk merincikan kebutuhan. Yang kedua, penyesuaian teoritis, yaitu usaha yang lebih sistematis dibuat untuk menerapkan dasar pengetahuan dalam mengutarakan dasar pemikiran yang teoritis untuk pilihan rancangan. Yang ketiga, uji empiris, empirical testing, bukti empiris yang jelas menunjukkan tentang kepraktisan dan efektivitas dari intervensi. Yang keempat, proses dan hasil, dokumentasi, analisa, dan refleksi. Itu menurut Agar tentang 4 tahap dalam penelitian pengembangan. Bagi seorang peneliti yang menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development, ini maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi metode penelitian pengembangan ini adalah tidak berbeda jauh dari penelitian pendekatan lainnya. Namun pada penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap, yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation. Ini kata Tessimer, yang meliputi self-evaluation, prototyping, yang di dalamnya ada expert review dan one-to-one dan small group, serta field test. Adapun alur desain formatif evaluasi ini sebagai berikut.
Kemudian pada tahap formative evaluation di bagian prototyping selanjutnya adalah one to one. Pada tahap one to one ini peneliti menguji cobakan desain yang telah dikembangkan kepada siswa atau guru yang menjadi tester. Hasil dari pelaksanaan ini digunakan untuk merevisi desain yang telah dibuat. Itu di one to one. Kemudian selanjutnya adalah small group. Hasil revisi dari expert dan kesulitan yang dialami pada saat uji coba pada prototipe pertama dijadikan dasar untuk merevisi prototipe tersebut dan dinamakan prototipe kedua. Kemudian hasilnya diuji cobakan pada small group. Hasil dari pelaksanaan ini digunakan untuk revisi sebelum diuji cobakan pada field test. Hasil revisi soal berdasarkan saran atau komentar siswa pada small group dan hasil analisis butir soal ini dinamakan prototipe ketiga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah field test. Saran-saran serta hasil uji coba pada prototipe kedua dijadikan dasar untuk merevisi prototipe kedua. Hasil revisi diuji cobakan ke subjek penelitian, dalam ini sebagai uji lapangan atau field test. Yang terakhir, kesimpulan pada makalah ini bahwasanya penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan yang memiliki karakteristik. Yang pertama, studying research findings. Yang kedua, developing the product. Yang ketiga, field testing. Dan yang keempat, revising. Kesimpulan yang kedua, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi. Yang pertama, masalah yang akan dipecahkan. Dan yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kesimpulan yang ketiga adalah ada 4 tahap dalam penelitian pengembangan, yaitu pemeriksaan pendahuluan atau preliminary investigation. Yang kedua, penyesuaian teoritis atau theoretical embedding. Yang ketiga, uji empiris, empirical testing. Yang keempat, proses dan hasil dokumentasi, analisis refleksi atau documentation analysis, dan reflection on process and outcome. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, metode penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap, yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation. Demikian dari kami presentasi pada makalah penelitian research and development. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullah khairan, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.